Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi catatan kuliah kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Mari kita mulai pembahasan dari definisi fungsi. Fungsi merupakan relasi khusus dalam matematika yang memetakan tepat satu anggota daerah asal atau domain ke anggota daerah kawan atau kodomain. Berdasarkan pengertian fungsi tadi, maka dapat diketahui bahwa fungsi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah semua anggota domain berelasi. Yang kedua adalah semua anggota domain hanya boleh berelasi satu kali. Yang ketiga adalah elemen kodomain bebas berelasi. Mari kita perhatikan contoh berikut. Apabila dipunyai himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan B anggotanya adalah 5, 6, 7, dan 8. Kemudian himpunan A dihubungkan oleh suatu relasi ke B, di mana 1 itu dihubungkan dengan 5, 2 dihubungkan dengan 6, 3 dihubungkan dengan 7, dan 4 dihubungkan dengan 8. Maka ini itu merupakan sebuah fungsi. Karena semua anggota pada domain berelasi. Kemudian anggota pada domain hanya berelasi satu kali. Kalau kodomainnya bebas berelasi dengan siapa saja. Selanjutnya, apabila dipunyai himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan B yang anggotanya adalah A, B, C, dan D. Himpunan A dan himpunan B dihubungkan oleh sebuah relasi, di mana 1 dihubungkan dengan A, 2 dihubungkan dengan A, 3 dihubungkan dengan A, dan 4 dihubungkan dengan A. Maka, ini juga merupakan sebuah fungsi. Elemen kodomain bebas berelasi dengan siapa saja, tetapi semua anggota pada domain hanya boleh berelasi satu kali. Selanjutnya, apabila dipunyai himpunan A dengan anggota A, B, C, dan D, lalu himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. A dihubungkan dengan 1, D dihubungkan dengan 3, dan D juga dihubungkan dengan 4. Maka ini merupakan bukan fungsi. Karena anggota domainnya, yakni D ini, berelasi lebih dari satu kali. Nah, mari kita mulai dengan pembahasan sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 3, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Jika pada pengertian fungsi tadi kita meninjau dari segi domain, maka untuk menentukan sifat-sifat fungsi kita meninjau dari segi kodomain. Yang pertama adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif didefinisikan sebagai fungsi dengan semua anggota kodomain berelasi dengan anggota domain. Jadi pada pengertian sebelumnya, untuk menentukan sesuatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan fungsi,
kita tinjau dari segi domain. Tetapi untuk menentukan sifat-sifat fungsi, kita meninjau dari segi kodomain. Jadi, fungsi surjektif merupakan fungsi dengan semua anggota kodomain berelasi dengan anggota domain. Jadi semua anggota yang ada pada daerah kawan berelasi dengan anggota domain. Contohnya adalah apabila dipunyai himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B yang anggotanya adalah A dan B dihubungkan oleh suatu fungsi f, 1 dihubungkan dengan A, 3 dihubungkan dengan A, 2 dihubungkan dengan B, dan 4 dihubungkan dengan B. Maka ini merupakan contoh dari fungsi surjektif, karena semua anggota kodomain yakni A dan B berelasi dengan anggota domain. Selanjutnya, apabila dipunyai himpunan C yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, lalu himpunan D yang anggotanya adalah C dan D, kedua himpunan ini dihubungkan oleh fungsi dari C ke D, di mana 1 dihubungkan dengan C, 2 dihubungkan dengan C, 3 dihubungkan dengan C, dan 4 dihubungkan dengan D. Ini itu juga merupakan contoh dari fungsi surjektif. Kenapa? Karena semua anggota kodomainnya, yakni C dan D, berelasi dengan anggota domain. Selanjutnya, apabila kita punya himpunan E, anggotanya adalah A, B, dan C, lalu dipunyai juga himpunan F yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu kedua himpunan ini dihubungkan oleh fungsi E dari E ke F. Lalu selanjutnya A dihubungkan dengan 1, B dihubungkan dengan 2, C dihubungkan dengan 3. Lalu 4 tidak berpasangan. Maka ini itu bukan merupakan fungsi surjektif. Jadi ini bukan merupakan contoh dari fungsi surjektif karena ada satu anggota domain, kodomain yang tidak berelasi dengan anggota domain, yakni 4. Ini itu merupakan contoh dari fungsi injektif. Nah, selanjutnya, fungsi injektif. Fungsi injektif itu disebut juga sebagai fungsi satu-satu. Fungsi injektif didefinisikan sebagai fungsi dengan semua anggota kodomain tidak berelasi lebih dari satu dengan anggota domain. Jadi, berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa pada fungsi injektif itu semua anggota kodomainnya hanya punya satu pasangan pada anggota domain. Mari kita lihat contohnya. Apabila dipunyai himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, lalu himpunan B yang anggotanya adalah A, B, C, dan D. Himpunan A dan B ini dihubungkan oleh suatu fungsi, di mana 1 dihubungkan dengan A, 2 dihubungkan dengan B,
3 dihubungkan dengan C, dan 4 dihubungkan dengan D. Maka ini itu termasuk fungsi injektif. Termasuk fungsi surjektif juga. Karena semua anggota pada kodomain B memiliki relasi pada anggota dihubungkan dengan anggota domain A. Ini juga merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya, apabila dipunyai himpunan C yang anggotanya adalah A, B, dan C, lalu himpunan D yang anggotanya adalah E, F, G, dan H. Kedua himpunan ini dihubungkan oleh suatu fungsi dari C ke D. A dihubungkan dengan E, B dihubungkan dengan F, C dihubungkan dengan G. Maka ini itu merupakan contoh dari fungsi injektif. Karena semua anggota kodomainnya berelasi hanya satu kali. Selanjutnya, apabila dipunyai himpunan A yang anggotanya adalah A, B, C, dan D, lalu himpunan F yang anggotanya adalah E, F, G, H, lalu kedua himpunan ini dihubungkan oleh fungsi dari A ke F, di mana A dihubungkan dengan E, B dihubungkan dengan F, C dihubungkan dengan G, dan D dihubungkan dengan H, dengan G. Ini itu bukan merupakan fungsi injektif. Kenapa dia bukan merupakan fungsi injektif? Karena anggota kodomain F yakni G berelasi lebih dari satu kali. Sedangkan fungsi injektif sendiri, anggota kodomainnya tidak boleh berelasi lebih dari satu kali. Jadi fungsi ini bukan merupakan fungsi injektif seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini disebut juga sebagai korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif merupakan fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif, atau elemen domain dan kodomainnya berelasi satu-satu. Jadi, jika suatu fungsi memenuhi sifat injektif dan memenuhi juga sifat surjektif, maka dia termasuk dalam fungsi bijektif. Misalkan dipunyai himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, dan D. Kemudian himpunan B anggotanya adalah E, F, G, H. Himpunan A dan B dihubungkan oleh suatu fungsi, di mana A dihubungkan dengan E, B dihubungkan dengan F, C dihubungkan dengan G, dan D dihubungkan dengan A. Nah, sama seperti contoh pada fungsi sebelumnya, ini itu merupakan fungsi injektif. Ini itu juga merupakan fungsi surjektif. Karena memenuhi sifat injektif dan surjektif, maka otomatis ini itu juga merupakan fungsi bijektif.
bijektif. Selanjutnya, apabila dipunyai himpunan C yang anggotanya adalah A, B, C, dan D, kemudian himpunan D yang anggotanya adalah E, F, G, dan H, A dihubungkan dengan H, D dihubungkan dengan E, B dihubungkan dengan F, dan C dihubungkan dengan D. Maka ini itu merupakan fungsi bijektif karena elemen dari domain dan kodomainnya sama-sama berelasi satu-satu. Kemudian ini dihubungkan oleh fungsi dari C ke D. Kemudian apabila dipunyai himpunan E yang anggotanya adalah A, B, C, dan D, lalu himpunan F yang anggotanya E, F, G, H. Kedua himpunan ini dihubungkan oleh suatu fungsi dari E ke F, di mana A dihubungkan dengan G, C dihubungkan dengan E, B dihubungkan dengan F, dan D dihubungkan dengan H. Elemen kodomainnya berelasi satu-satu dengan elemen domain, maka ini itu juga merupakan fungsi bijektif. Mari kita ke contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan sifat dari masing-masing fungsi berikut. Fx di mana apabila x-nya ganjil maka akan bernilai x, dan apabila x-nya genap maka akan bernilai 1/2 x. Jadi misalkan dipunyai fungsi himpunan A. Himpunan A ini anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B. Himpunan B adalah anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan A dan B dihubungkan oleh fungsi fx ini. Jadi, mari kita perhatikan syarat-syaratnya. Apabila x-nya bernilai ganjil, maka fx-nya bernilai x. Jadi ini x, ini fx. Nah, apabila x-nya 1 bernilai ganjil, maka dia tetap dihubungkan dengan x itu sendiri, yakni nilai yang sama. Ini 1 dihubungkan dengan 1. Kemudian 2 itu adalah bilangan genap, berarti x-nya genap. Ketika x-nya genap, nilai fx-nya bernilai 1/2 x. 1/2 dikali 2 sama dengan 1, berarti 2 dihubungkan dengan 1. Selanjutnya 3 merupakan bilangan ganjil, maka berdasarkan fungsi ini apabila x-nya ganjil maka akan dihubungkan dengan nilai itu sendiri, berarti 3 dihubungkan dengan 3. Selanjutnya 4 adalah bilangan genap. Jadi ketika x-nya genap maka akan bernilai 1/2 x, sehingga 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Jadi 4 saya hubungkan dengan 2 seperti ini. Nah, kita perhatikan berdasarkan bentuknya, maka kita perhatikan di kodomainnya. Semua kodomain, apakah semua kodomain punya kawan? Ketika misalkan x-nya sama dengan 8,
nanti akan berhubungan dengan 4. Jadi sebenarnya semua kodomain punya kawan. Semua kodomain punya kawan. Kalau semua kodomain punya kawan, berarti dia memenuhi sifat surjektif. Kita cek injektifnya. Tapi dia tidak memenuhi sifat injektif. Kenapa? Karena satu di kodomain ini memiliki kawan pada domain yang lebih dari satu, yakni 1 dan 2. Jadi dia tidak injektif. Karena tidak injektif, maka tidak bijektif. Karena hanya memenuhi subjektifnya saja. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!